beliau mempersilakan. Bunyi gitu. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ampun dia ulang salam ini supaya bersemangat jamaah sekalian ya. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Minhul musta'an wa bihil musta'an. Rabbus samawati wa rabbul arsyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Al-hadiruna wal hadirat jamaah yang sekalian, utamanya al-mukarram wal muhtaram, al-ikhwan fillah, Bapak Tuan Guru Haji Munajib Khalid bersama rombongan, hafizahumullah wa qarallahu fi umrihim. Demikian juga al-akh al-karim sahibut tilawah Tuan Guru Haji Yahya Muhsin hafizahullah ta'ala. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, umat beriman, hamba Allah yang beragama Islam, sekali-kali jamaah sekalian, belum besar misi dan yang sekaliannya sama kita seragam semuanya, merupakan umatnya junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal mana eksistensi dan kredibilitas beliau terkait erat dengan satu peristiwa besar yang dia perlu peringati pada malam hari ini di Masjid Niki. Peristiwa besar itulah yang kita kenal dengan nama Isra dan Mi'raj. Banyak sekali kandungan hikmahnya, bahkan mungkin tanpa berkesudahan, baik yang terkait dengan sosial masyarakat, baik yang terkait dengan ilmu alam dan pengetahuan, baik yang terkait dengan alam metafisika dan lain-lain sebagainya. Misalnya anak-anakku yang sekolah SLTP, SLTA pasti pernah diajarkan kalau planet-planet itu banyak macamnya. Ada namanya Merkurius, Venus, Mars, Bumi, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan apa lagi satu? Saturnus, gitu kan? Neptunus. Ini nama-namanya, nama planet. Ternyata dibawa oleh baginda Nabi dan memberikan sentuhan ajaran peringatan kepada kita supaya juga mengenal bahwa memang ada alam makhluk yang lainnya selain daripada bumi ini. Di dalam Al-Quran dikenal dengan nama Al-Kursi. Itu bukan artinya kursi begini, tapi dia adalah alam megabuana yang super besar, yang itu dalam hadis-hadis disebutkan dipandu, dijaga oleh malaikat dari satu pos ke pos yang lainnya. Itu perjalanan 500.000 tahun cahaya. Produk besar sekali, luar biasa. Itu namanya Al-Kursi. Kemudian ada Al-Qalam, ada Lauhul Mahfuz, ada Baitul Izzah, ada lagi Sidratul Muntaha yang disebut oleh Barit tadi.
punya orang-orang penting yang menyokong dakwah beliau meninggal dunia pada tahun itu. Salah satunya namanya Siti Khadijah. Ini orang kaya raya yang mendukung Nabi dengan harta bendanya. Dakwah Nabi dihidupkan oleh beliau. Yang kedua, pamannya yang menjaga beliau, namanya Abu Thalib. Jadi anak-anak pasti tahu baginda Nabi itu dulu ketika digandung oleh ibundanya Siti Aminah, ayahandanya meninggal dunia, seperti itu ya. Kemudian dilahirkanlah beliau. Manakala beliau balita masih kecil, meninggal pula ibundanya Siti Aminah. Lalu diambil kakeknya Abdul Muttalib sampai disusukan oleh Halimah As-Sa'diyah pada nikah. Kemudian meninggal pula kakeknya Abdul Muttalib itu. Maka diserahkanlah ke pamannya Abu Thalib. Abu Thalib ini menjaga melindungi beliau, tapi karena Abu Thalib tidak kaya raya, anaknya banyak, maka Nabi ikut pula bekerja bersama Abu Thalib. Diriwayatkan pernah juga angkat batu, Nabi dididik untuk bagaimana berusaha berdakwah berjualan sampai mandiri, diajak ke negeri Syam, diajar Nabi bagaimana cara berusaha dan lain sebagainya. Abu Thalib meninggal pula. Sebelumnya istrinya yang mendukung beliau, Siti Khadijah, juga wafat. Sedih sekali baginda Nabi. Maka itu disebut amul huzni, tahun duka. Allah Ta'ala melihat, menyaksikan kekasihnya yang berduka, maka Allah Ta'ala membuatkan program. Pada masa sekarang ini bisa juga disebut healing dan pariwisata, gitu kan? Nabi kan terbang, gitu kan, terbang dengan alat transportasinya. Kemudian melihat pemandangan yang indah, ada surga, tariknya dan lain sebagainya. Ini kalau bahasa sekarang kan healing. Jadi kalau susah, sudah Nabi healing juga, berpariwisata yang Islami, bukan yang bebas liberal seperti itu. Nah, itu diantara hal-hal yang terkait dengan peristiwa besar Isra dan Mi'raj ini. Maka qadarallahu ma syaa fa'al. Maha kuasa Allah Subhanahu wa taala menentukan segala sesuatu, bahkan menunjukkan kebesaran kemampuan dan kekuasaannya. Inilah bagian makna dari ayat Al-Quran yang berbunyi linuriyahu min ayatina, untuk kami tunjukkan kebesaran, keagungan dan kekuasaannya. Jadi latar belakangnya jamaah sekalian, tempo dulu sebelum Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kemampuan, kebisaan, kekuasaan, kudrat dan iradatnya. Maka setelah iza aradallahu syai'an an yakuna lahu kun fayakun, diciptakanlah alam semesta ini. Orang barat menyebutnya the Big Bang Theory, teori dentuman, terserahlah itu. Pokoknya tercipta alam semesta menjadi bintang ke bintang, planet-planet, atau matahari, bulan, bumi dan lain sebagainya. Maka selanjutnya Allah Ta'ala berkehendak untuk memakmurkan bumi, menaruh di situ makhluk yang hidup padanya, itulah dia manusia. Maka Allah Ta'ala menciptakan dengan kekuasaannya makhluk pertama manusia yang diciptakan tanpa bapak dan tanpa ibu. Ini kan hebat ini. Para namanya Nabi ya, Nabi Adam, tidak punya bapak, tidak punya ibu, tapi ada dia. Allah yang ciptakan. Selanjutnya Allah lagi tunjukkan bapak dan ibu, bagaimana kekuasaan dan kebesarannya. Maka diciptakanlah pasangannya, seorang wanita yang namanya Siti Hawa, yang konon diambil dari tulang rusuk Nabi Adam. Jadi ini kan diambil dari unsur laki-laki tanpa perempuan. Maha kuasa Allah bisa menciptakan manusia dari unsur laki-laki saja tanpa unsur perempuan. Hebat atau tidak bapak dan ibu? Allah Ta'ala kan? Allah Ta'ala. Kemudian berlanjutlah kehidupan dari Nabi Adam, 124.000 nabi selanjutnya. Ada yang Nabi Rasul, ada yang Ulul Azmi dan lain sebagainya, sampai daripada baginda Nabi Muhammad
tanpa ada unsur laki-lakinya. Siapa dia? Itulah beliau Nabi Isa alaihi salam. Jadi ibundanya namanya Siti Maryam. Ini orang yang saleh, orang yang takwa, orang yang berkhalwat, orang yang beribadah terus menerus. Lalu didampingilah tempat masjid itu oleh seorang nabi namanya Nabi Zakaria. Diceritakan di dalam Al-Quran. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqan qala ya Maryam anna laki hadha qalat ya min indillah. Jadi karena bolak-balik tiap hari sepanjang masa Nabi Zakaria dia saksikan Siti Maryam berkhalwat beribadah, tetapi setiap hari pula ada makanan rezeki di sampingnya. Kira-kira kalau musim dingin, buah-buahan musim panas ada di situ. Musim panas, buah-buahan musim dingin ada di situ. Sampai bertanyalah Nabi Zakaria, dari mana gerangan ini Siti Maryam? Maka beliau jawab, ini dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Ta'ala, maka berkehendaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menciptakan makhluknya dari unsur perempuan saja tanpa unsur laki-laki. Niscaya Siti Maryam yang bersih perawan itu dengan kehendak kudrat iradat Allah Ta'ala melahirkan seorang putra namanya Isa alaihi salam. Apa yang terjadi? Heboh dah suasana, Bapak Ibu. Suasananya heboh sekali. Sementara kalau kita mengaji nanti Isra Mi'raj dan lain sebagainya, satu kunci untuk kita bisa menaklukkan pikiran kita adalah dengan memahami satu konsep yang namanya mukjizat. Pernah dengar kata mukjizat bapak-bapak, ibu-ibu ya? Mukjizat itu pengertiannya ma yakhlu banul bashar 'anil ityan bimisliha. Apa yang tidak bisa manusia berbuat akan dia yang seumpamanya. Kok kalau bisa bukan namanya mukjizat. Makanya manakala di zaman Nabi Muhammad yang maju itu sastra budaya, diturunkanlah Al-Quran yang kaya dengan sastra dan budaya, yang mengandung ilmu balaghah, bayang, bagi ma'aninya dan lain sebagainya. Lalu di zaman Nabi Isa, bapak-bapak, ibu-ibu, masyarakatnya kala itu berjaya dengan ilmu kedokteran, ilmu kesehatan. Maka boleh jadi tafsirnya masyarakat pada ilmu itu ahli di bidang kedokteran, kesehatan, ahli pula di bidang forensik, ahli pula di bidang DNA untuk mengetes keturunan silsilah ke atas maupun ke bawah itu. Kenapa? Karena itu yang tidak bisa diperbuat oleh manusia pada masa itu. Kalau mengobati orang sakit bisa, menyehatkan orang sakit bisa, tapi kalau menghidupkan orang mati mereka tidak bisa. Maka Nabi Isa dibekali mukjizat untuk menaklukkan mereka bahwa ia mampu menghidupkan orang mati. Seperti itu bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa yang terjadi? Karena ternyata Siti Maryam sendirian tidak pernah kawin, melahirkan putranya yang namanya Isa alaihi salam. Hebohlah suasana. Semakin viral lah seperti itu. Viral dia. Maka masyarakatnya terkenal, masyarakat Bani Israel itu orang keras-keras. Sudah tempat Nabi pun dibantah, ditebak, bahkan ada yang dibunuhnya. Keras kepala batu mereka, takut bahasa Arabnya. Saya sampai sekarang kalau Bani Israel itu tidak mau diatur, disuruh diperintah itu dia mana dia berani anak kecil, dia bunuh orang-orang tua, parah dia bahasa kita. Nah, ketika viral kenyataannya Siti Maryam melahirkan Nabi Isa. Ini fakta kenyataannya. Lalu mereka dicari dari statistik, dicari di survei siapa yang pernah bergaul dengan Siti Maryam. Tidak ada, kemudian tidak ketemu. Nabi Zakaria diperiksa juga DNA-nya segala macam, tidak ada, tidak pernah ketemu. Tetapi faktanya ada Isa alaihissalam.
Bagaimana menaklukkan logikanya yang padah itu? Nah dari sini dah mulai bermain filsafat. Lalu apa yang terjadi? Menurut logika tidak masuk akal, ada anak lahir dari ibunda tanpa bapak, tapi faktanya ada. Dan sudah dicari siapa yang lain, tidak ketemu, tidak ada yang pernah kawin atau menggauli Siti Maryam. Singkat cerita akhirnya dia bilang apa? Ini kalau begini bagaimana solusinya? Dicarikanlah solusi, karena solusi tidak ketemu dengan akal pikiran. Dibuat mereka berkreasi, membuat solusi sejadi-jadinya. Lalu mereka bilang, kalau begitu ini Siti Maryam ini, jangan dia kawin dengan Tuhan ini. Lalu bagaimana? Oh, ini Tuhan yang namanya Tuhan Bapa. Terus Siti Maryam bagaimana? Nah, Siti Maryam Tuhan ibu dia. Nah, kalau anaknya gimana? Oh, anak Tuhan anak ini katanya. Sudah mulai berubah karena logika tidak bisa menentukan menaklukkan fakta pada waktu itu. Makanya kalau mukjizat harus akal, harus kalah dengan iman. Karena ini kenyamanan sekalian. Itulah ya awal mula dasar daripada terjadinya Tuhan lebih dari satu. Makanya nanti di dalam surat Isra dan Mi'raj ini Allah menentukan dan menerangkan dengan terang benderang. Maka dari itu Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, peristiwa yang kita berada padanya dan peringati malam ini adalah peristiwa Isra wal Mi'raj. Jadi bukan satu kata. Ada satu namanya Isra, dua namanya Mi'raj. Jadi kalau ini drama seri, ini terdiri dari dua babak, dua judul, dua episode. Episode yang pertama namanya Isra. Isra ini kalau diterjemahkan pendek kata, letter lucknya artinya orang yang nyangra, orang yang meronda seperti itu. Kalau meronda itu pasti malam hari, bapak-bapak, nggak mungkin siang hari. Kalau meronda itu pasti memeriksa, menjaga lingkungan. Pokoknya kalau berjalan di malam hari, pada dasarnya itulah makna kata Isra. Tapi yang jadi masalah di sini, meronda berjalannya baginda Nabi bukan dari Menggala sampai Pemenang, bukan dari Gunung sampai pinggir jalan dan sebagainya, tetapi lintas daripada negara dan bangsa. Jadi Nabi dulu tinggal di Makkah. Daerah Makkah, Madinah dan Jeddah itu disebut tanah Hijaz. Sedangkan Baitul Maqdis dia berada di negeri Syam. Kalau sekarang terbagi menjadi negara Syria, Palestina, Lebanon, kemudian Yordania, ada juga Israel di sini. Nah, ini yang jadi masalah. Makanya lagi-lagi heboh pula dia di Makkah itu. Karena perjalanan malam, sepertiga malam, tapi jauh sekali. Ada tiga. Yang jelas yang pertama ibu-ibu ilmunya, Isra itu artinya berjalan malam. Di mana? Di pelataran muka bumi. Ada tiga. Dari tempat ke tempat, tapi dia jauh ini. Kemudian yang kedua, Mi'raj artinya, kalau diartikan jamak-jamak, letter lucknya, Mi'raj artinya naik tangga. Dari Baitul Maqdis naik ke atas, lewat bumi 7 pitala, langit 7 pitala pula, angkasa luar sampai Sidratul Muntaha, lalu menghadap ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang namanya Mi'raj. Sedangkan Isra perjalanan dari muka bumi, dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Nah, berapa jaraknya kira-kira dari negeri Mekah sampai Baitul Maqdis? Jadi kurang lebih kalau di kilometer kan sama dengan 1.500 km. Saya pernah naik pesawat dari Yordania di negeri Syam ke Jeddah itu menghabiskan waktu 1,5 jam. Kalau kapalnya besar, kalau kecil 2 jam. Nah jadi sama kira-kira dengan perjalanan dari Lombok sampai ke Jakarta itu 1,5 jam. Kalau kita jalan kaki dari Mekah sampai negeri Syam itu tersebut waktu yang dihabiskan adalah 1 bulan. Pakai apa? Pakai alat transportasi tempo dulu yang namanya sepeduk.
Seteluh itu adalah onta yang dihias di punggungnya, ditempatkan permadani dan lain sebagainya, duduk berjalan, hanya istirahat, makan dan ke toilet. 24 jam unta itu berjalan, baru sampai Palestina, Baitul Maqdis itu 1 bulan. Lalu apa yang terjadi dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu hanya sepertiga malam, para jika bapak dan ibu. Kemudian Nabi pulang bercerita, sudah berjalan perjalanan 1 bulan, hanya sepertiga malam. Heboh lagi suasana, viral macam-macamnya. Maka yang tidak suka kepada Nabi itu katakan Nabi itu ngakaran, Muhammad itu leka, Muhammad itu ngimpi, Muhammad itu gila, dan lain sebagainya. Lalu apa yang terjadi? Ketika ditanya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, itu sahabatmu cerita, kita kan kalau pergi ke sana perjalanan kita 1 bulan, ini sepertiga malam. You percaya enggak? Katanya. Kata Abu Bakar bilang, siapa yang bilang? Muhammad. Kata, oh, kalau Muhammad yang bilang seperti itu, saya orang pertama yang beriman dan percaya, kata Abu Bakar. Karena itu Abu Bakar diberi julukan gelar namanya Abu Bakar As-Siddiq. Dia membenarkan Nabi. Tidak puas kaum Quraisy, masih demo. Oh, Muhammad itu gak kalah. Tampillah kaum emak-emak ibu-ibu. Kenapa? Karena sebelum itu kerjaan Nabi Muhammad itu membina ibu-ibu di bidang usaha kecil menengah, di bidang usaha. Ibu-ibu kalau pagi hari pergi berjualan berdagang, sore hari modalnya dititip sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bangun subuh, kemudian ke Masjidil Haram, paginya kumpulkan ibu-ibu di Mina, dibimbing cara usaha, cara berdagang, dikasih uang dititipnya persis bang subuh, tapi non riba. Ini Muhammad berjalan seperti itu panjang. Ketika Nabi Muhammad dikatakan nakalan, bohong, yang tampil emak kaum ibu. Hei laki-laki di negeri Makkah, tidak benar Muhammad itu nakalan, tidak pernah dusta. Kami buktinya berbulan-bulan bertahun-tahun dibina, dibimbing usaha kecil menengah, tak pernah dibohongi, tak pernah ditipu. Oleh karenanya waktu itu Nabi Muhammad dikasih gelar Al-Amin, orang yang dipercaya. Kenapa? Karena perjalanannya ibu dan bapak 1 bulan hanya diceritakan dalam sepertiga malam. Nah ini nanti kan kalau tidak ada mujizat ini kan nggak bisa. Apa namanya percaya dan beriman. Oleh karenanya karena begitu penting peristiwa ini, maka direkamlah di dalam kitab suci Al-Quran, dikasih dengan nama surat Al-Isra. Sudahlah begitu ayatnya yang pertama yang dibacakan tadi. Jadi kapanpun, dimanapun, di dalam Isra Mi'raj, ya dalilnya selalu Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul Allahu azim. Kata ulama, waalaikumsalam. Bahasa ulama dapatkan sekalian. Ini ayat Al-Quran bercerita tentang Isra dan Mi'raj dan dimulai dengan kata Subhana. Kata ulama, Bekah baru nikah. Mama. Peristiwa besar luar biasa yang direkam di dalam Al-Quran sampai menjadi judul surat dan ayat pertamanya bercerita tentang Isra dan Mi'raj itu dimulai dengan kata Subhana. Bahasa ulama yang ahli balaghah jamaah dan sekalian, fal yahzar wal yantabih. Lamun temulai ayat Al-Quran si kata Subhana, maka hati-hati, awas katanya. Karena apa? Ada berita cerita luar biasa yang tidak biasa-biasa, menyimpan dari adat yang semula, tapi faktanya terjadi akan diceritakan oleh yang Maha Besar dan Maha Mulia.
peristiwa besar luar biasa akan diceritakan oleh Allah Ta'ala, dan tentu tidak akan bisa peristiwa tersebut tanpa keterlibatan daripada Zat yang Maha Suci. Makanya kalau dia bilang Maha Suci Allah, ini mafhum mukhalafahnya, pengertian baliknya. Apa pengertian baliknya? Maha kotor manusia. Jadi kalau manusia ini dia bungkus lakukan apa terhadap makam eselon nabiaran ini kedudukannya ya sama saja. Siapapun ganteng, kaya raya, korporal, jenderal, polisi, tentara dan lain sebagainya, sama saja. Sama apa? Sama-sama dilahirkan keluar dari situ, keluar dari pintu itu, keluar dari rahim. Ini kan bahasa halusnya rahim. Kalau bahasa jelasnya apa kira-kira Bapak-bapak? Ya pokoknya itulah itu. Barang pecah belah itu. Nah, barang pecah belah dengan sumber manusia nikah, di situ keluar air kedung, di situ keluar air head, di situ keluar darah limas, di situ keluar kotoran, limbah, pembuangan limbah industri. Di situ keluarnya manusia. Gimana mau suci? Gimana mau hebat? Ya? Tidak ada yang hebat, tidak ada yang suci. An-nasu sawasiyah, manusia itu sama saja. Oleh karenanya, subhanallah, maha suci Allah. Bagaimana maha sucinya Allah Ta'ala? Lam yalid wa lam yulad, tidak melahirkan dan tidak luar biasa ini. Tidak melahirkan, karena kata melahirkan berarti Allah itu cari pasangan, cari istri. Itu kan, kalau cari istri dia berkebutuhan, kalau berkebutuhan tidak kaya, kalau punya istri dia tidak tunggal, tidak esa. La syarikalah, lain dengan sekutunya. Walam yulad, tidak dilahirkan pula. Ini Tuhan. Kalau dilahirkan kan pasti keluarnya lewat itu, barang yang disebut itu disembunyikan. Karena kalau dibuka itu ketemu orang dibikin nanti sulit, bahaya, maka disimpan, dijaga. Enaknya begitu. Itulah dia lam yalid wa lam yulad. Subhan maha suci Allah yang asra. Ilmu tadi namanya kalau ngaji di pondok pesantren. Yang ada fa'ilnya, ada pula maf'ulnya. Yang memperjalankan. Jadi sampai di sini, kalau peristiwanya luar biasa, kalau peristiwanya khariqun 'anil 'adah, karena yang memperjalankannya bukan makhluk biasa. Wallah, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata sudah Allah Ta'ala kan kuasa suratan takdir, berat-beradatnya ini sudah hampir ketemu kita. Subhanallah di asra, maha suci Allah yang memperjalankan. Oh, itu perjalanannya Allah Ta'ala, bukan perjalanan biasa-biasa, bukan perjalanan turisme, bukan perjalanan umrah, bukan perjalanan haji biasa, perjalanan yang dijalankan oleh Allah Ta'ala, programmernya, sutradaranya. Allah, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha suci Allah yang memperjalankan. Siapa yang diperjalankan? Bi'abdihi, hambanya. Abdi, abada ya'budu abdan, abdun abdani ibadallah. Artinya dari situ lahir kata-kata pengabdian, mengabdi kepada Allah, pengabdian kepada Allah dari kata-kata abdihi. Jadi abdihi itu artinya apa? Hadirin hadirat yang diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Suci, seorang hamba. Yang mana namanya hamba? Hamba itu di sini adalah manusia. Manusia itu terdiri dari dua bagian dimensi, lahir dan batin, jiwa dan raga, jasmani dan rohani. Kenapa teman-teman sekalian? Manusia kalau tidak ada dua unsur tadi, jasmani dan rohani, dia sudah tidak dinamakan manusia lagi. Misalnya, rohani itu artinya nyawa. Ada manusia, kemudian dia tidur, kaku, terbujur, pucat pasi, kuning. Kenapa? Karena nyawanya sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah masih dinamakan
jenazah bangkit oleh dia. Oleh karenanya manusia yang utuh harus terdiri dari jasmani dan rohani. Sekali lagi, Subhana, Maha Suci Allah Subhanahu Asra yang memperjalankan abdihi hambanya. Siapa hambanya itu? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa namanya hamba? Terdiri dari dua dimensi, dua bagian, jasmani dan rohani. Kita bertanya Bapak dan Ibu, yang pergi sepertiga malam, perjalanan jauh dan naik ke atas itu, siapa dan apanya? Jangan-jangan ruhnya saja? Tidak, kata ulama. Karena kalau ruhnya saja mungkin Allah akan berfirman, Subhanalladzi asra bi ruhihi. Maha suci Allah yang memperjalankan ruh daripada hamba-Nya Nabi Muhammad. Dan di Al-Qur'an Ibu Bapak katanya bi abdihi atau bi ruhihi. Bi'ab berarti abdihi itu terdiri dari jasmani dan rohani. Ditanya, yang isok merah itu Nabi Muhammad badannya saja atau rohnya saja? Jawabnya apa? Jasmani dan rohani. Dengan otomatis jawabannya jasmani dan rohani. Karena Allah bilang bi abdihi, memperjalankan hamba-Nya. Jadi kita bilang sepakat, yang namanya hamba itu manusia. Manusia itu seutuhnya terdiri dari jasmani dan rohani. Kalau rohnya saja yang pergi, maka Allah akan bilang Subhanalladzi asra bi ruhihi. Maha suci Allah yang memperjalankan ruhnya. Jelas Bapak dan Ibu? Tapi di sini kita bertanya, hadirin dan hadirat sekaliannya, peristiwa Isra Mi'raj itu Nabi Muhammad yang diperjalankan, apakah jasmaninya saja atau rohaninya saja? Jawabnya adalah jasmani dan rohani. Oh, kok bisa? Tidak mau percaya dia orang-orangnya karena mereka mengedepankan logika kaum sekuleris, imperialis, liberalis, nihilisme dan lain sebagainya. Tidak percaya karena tidak mungkin, karena mereka tidak memiliki iman, hanya memiliki logika. Tapi kalau hanya mainkan logika, buktinya ketika Isa dilahirkan Tuhan menjadi tiga, yang tadinya satu. Logika tidak mampu mencari solusi jalan keluarnya, akhirnya berkreasi dan terjadilah seperti apa yang terjadi. Nah, sampai di sini berapa lama sudah ini? Ini sedikit, oke? Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Kenapa bisa perjalanan sepertiga malam sementara orang 1 bulan? Dan itu baru apa namanya? Baru dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Isra apa saja itu? Tadi kan dipakai Isra itu perjalanan malam dari bangun bumi, naiknya namanya Mi'raj. Ini belum lagi Mi'raj, ini kecepatannya dan tembusnya. Jadi Bapak dan Ibu, cara memahaminya adalah alam itu tangkasimu ila salah satu, terbagi menjadi 3. Ada alam manusia, ada alam jin, dan ada alam malakut. Alam manusia itu terkait dengan 2 dimensi, ruang dan waktu. Ruang artinya tempat, kalau ada bumi pain yang kita pijak. Ini mungkin manusia ada tanpa berdiri di muka bumi. Tidak mungkin dia terbang seperti jin. Yang kedua, waktu. Tidak mungkin manusia ada tanpa adanya waktu. Tempo masa zaman umur kita dari 50-60. Nah, mungkin Bapak Ibu kalau kita mau ke Kediri sekarang dari menuju ini, kemudian belok di pinggir negara tembok belakang masjid, tiba-tiba sudah sampai Kediri. Tidak mungkin. Harus ada bumi yang ditempuh, yang dijalani. Harus ada waktu yang ditempuh, baru dia masuk akal. Karena kita berada di alam manusia. Nanti lain kalau alam jadi wali, nanti lain dia keluar dari alam manusia. Yang kedua alam jin. Kenapa kita berada di muka bumi? Karena makhluk manusia dibuat dari tanah. Nah kalau jin Bapak dan Ibu dibuat dari apa? Saya tahu enggak? Kalau dibuat dari api itu setan. Kalau jin itu dibuat dari uap api. Jadi kalau misalnya ada api, kemudian
atasnya menguap kan? Paham? Ngerti? Uap di atas itulah bahan dasar pembuatan malaikat makhluk namanya jin. Makanya jin itu bisa menguap dia, bisa hilang dia. Dimensi ruang dan waktunya berbeda. Nah kalau Bapak berteman dengan jin, kemudian belok ke masjid ini tiba-tiba di Gunung Rinjani bisa. Karena yang dipakai adalah alam jin, yang dipakai adalah alam jin. Singkat-singkat seperti yang ketiga ada namanya alam malakut, alam malaikat. Saya tanya Bapak Ibu, ada anak-anak, malaikat dibuat dari apa? Dari cahaya. Nah, pantas ketika peristiwa Isra dan Mi'raj yang ditugaskan mesilah nyuruh baginda Nabi, rajanya malaikat namanya malaikat Jibril, yang diutus oleh Allah Ta'ala mengundang Nabi, dan sudahlah mengundang seperti itu, malaikat Jibril datang menggunakan alat transportasi. Apa nama alat transportasi yang dibawa untuk menjemput Nabi? Sekarang saya tanya sekali lagi, malaikat dibuat dari apa Bapak dan Ibu? Tahu nama cahaya enggak Bapak dan Ibu? Jadi begini namanya cahaya, kecepatannya. Kalau kita punya mata, kita pejamkan sekarang, kita buka, maka langsung pandangannya jauh menembus sana. Atau kalau kita punya senter, zaman dulu ada namanya senter baterai, baterainya 6. Kalau dihidupkan, maka lampu cahayanya melincong cepat ke atas sana. Benar atau tidak? Kalau Bapak punya kendaraan roda 2, di situ ada namanya argometer. Kalau jarumnya menunjukkan 60, 70, artinya apa? Itu artinya kecepatannya 60 km per jam. Kalau dia 70, maka kendaraan itu menunjukkan bahwa kecepatan jarak tempuhnya adalah 70 km per jam. Ini kecepatan mobil. Sekarang kalau kecepatan cahaya bagaimana? Berembik kepecat cahayanya. Saya kalau ngomong bahasa Jepang paham nggak Ibu Bapak ini kan? Paham, Ya, Pak. kira-kira paham nggak kalau lebih seperti itu? Paham. Bagaimana kecepatan cahaya? Baik, kita tinggalkan dulu dunia Islam kita. Ada namanya teori di belahan bumi bagian barat, orang jenius, lagi-lagi asalnya dari orang Yahudi. Namanya Albert Einstein. Beliau menemukan satu teori namanya teori relativitas. Teori relativitas itu dia mampu bisa menghitung kecepatan cahaya. Berembik kepecat cahaya itu bagaimana cepatnya? Nah, singkatnya bahwa menurut teori relativitas Albert Einstein, bahwa kecepatan cahaya itu 1 detik, sekali lagi 1 detik, ini bukan 1 jam, 1 detik kecepatan cahaya itu 350.000 mil, sama dengan 500.000 kilometer per detik. Tadi kalau per jam 60 kilo pakai Honda. Sekarang kecepatan cahaya itu 500.000 kilometer per detik. Tadi saya sudah cerita, kalau dari Lombok ke Jakarta 1,5 jam. Kalau dari Yordania ke Jeddah itu 1,5 jam juga. Itu kecepatan kapal. Kalau kecepatan cahaya bagaimana? Nah, kecepatan cahaya 1 detik 500.000 kilometer. Apa nama kendaraannya Nabi Muhammad SAW yang dibawakan oleh penyuluhnya dan punya malaikat, rajanya kecepatan cahaya yang namanya Jibril. Kendaraannya namanya apa? Burakun. Kita ngaji ilmu undang-undang saraf seperti itu. Ini timbangannya ala wazni fu'alun. Jadi kalau diambil fu'alun, fa'ilnya, ain fa'ilnya, lamnya fa'ala. Maka burakun kalau diambil itu apa namanya? Akar katanya yang sulasi, dia menjadi barak. Jangan tidak baraka. Jadi baraka yang bermutu, masdarnya apa? Barkan. Kalau dia masdar barkun, barqin. Kalau makrifat al-barku, al-barqa, al-barqi. Izan as'alukum ya'ni. Ma ma'na al-barku idzan? Apa artinya al-barku itu?
Ben itu bilang, ente ini utangnya kayak gunung meong katanya. Paham nggak Bapak Ibu? Artinya utangnya itu kira-kira sedikit atau banyak? Banyak, bukan banyak lagi, banyak. Tidak bisa dihitung. Saking banyaknya ini saya kan modal pun. Ada orang bilang butir pasir di laut. Ada nggak yang bisa hitung pasir? Nah, ada saking banyaknya saya kan kebalagan. Maka ini kalau diartikan bulan itu super kilat. Lebih cepat daripada kilat yang biasa. Sementara kilat yang biasa kecepatannya berapa? 500. Nah, berarti burung jauh cepat dari itu. Makanya bisa menembus ruang dan waktu. Karena yang dipakai adalah kendaraan yang namanya burung. Supirnya sebut tak begitu. Datunya malaikat yang terbaik terbagus namanya malaikat Jibril. Makanya dipercaya bahwa Allah itu karena paling hebat. Itu siaran seperti itu. Makanya sampai ke akhirat itu kalau ke Sidratul Muntaha itu nggak tahu saya berapa kilometer jaraknya. Tapi karena kecepatan cahaya tembuslah di sana. Lalu menghadap ke hadirat Allah Taala, ternyata malaikat Jibril nanti tidak kuasa, tidak mampu, hanya yang bisa dari rumah. Sampai di sini Bapak dan Ibu, kalau ditanya bagaimana bisa perjalanan Muhammad itu sepertiga malam, perjalanan 1.500 kilo, ya kita jawab saja karena itu perjalanan alam malakut, bahkan di atasnya alam malaikat. Sebab yang datang menjemput beliau malaikat Jibril kendaraannya namanya baik, jangan bayangkan buruk itu gadis cantik yang badannya muda lalu banyak anting-antingnya, nanti diterjemahkan Muhammad itu sudah perempuan. Memang kisah Israelia. Baik. Nah, kalau ditanya kenapa Nabi Muhammad yang pergi Isra dan Mi'raj itu jasmaninya dan rohaninya atau jasmaninya saja? Karena ayat kan berbunyi ini saya mau singkat jadi Bapak dan Ibu ya. Bagaimana mau menyingkatnya yang sesingkat-singkatnya karena waktu ini. Tetapi seperti inilah kalau kita baca 2-3 kitab dibicarakan setengah jam sulit juga menyingkatnya. Akan tetapi Bapak dan Ibu mudah-mudahan mendapatkan pengertiannya, mendapatkan maklumatnya. Ini sesuatu yang masuk akal. Memang Allah Ta'ala tidak buka semuanya masuk akal ke manusia. Sebab kalau semua ajaran konseptual ini masuk akal, nanti masuk Islam semua manusia itu. Tidak perlu ada pondok pesantren, tidak perlu ada tuan guru, tidak perlu ada halimah, ada istilah ini. Bisa masuk Islam semua orang-orang itu. Nah, kalau semuanya masuk Islam dari dulu, maka neraka akan menjadi ganggu. Padahal siapa yang buat neraka Bapak dan Ibu? Allah. Neraka dibuat untuk dikosongkan atau untuk diisi? Ya itulah nanti dia masuk sana separuhnya. Jangan kita dan dia mau masuk neraka Bapak dan Ibu. Jangan. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, dapat dipahami ini ya. Jadi kalian kalau belajar fisika, Nabi Muhammad juga sudah berbicara tentang alam semesta sampai planet-planet yang cuma namanya saja ya, karena penemunya lain. Ini alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan bisa Nabi Radika menjadi penyiram rohani kita pada malam hari ini tentang satu kisah peristiwa Isra dan Mi'raj. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang bukan guru ini ke guru ini itu masukkan sekira di pinggir jalan katanya dia. Tapi senang dapat bertatap muka dan bersilaturahmi antar kita, dan alhamdulillah tugas kami selalu diayomi oleh Tuan Guru Haji Munajid Khalid bersama rombongan beliau ini semacam